Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Korun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Korun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa yaitu Imron. Baik Nabi Musa dan Korun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub yaitu Yusuf. Karena nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Korun bin Yashar bin Kohit atau Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Korun sebelum menjadi hartawan yang bergelimangan harta, Korun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korun sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh 6 orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Korun yang pandai berbisnis memihak kepada Raja Firaun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Semenjak Korun menjadi kaya raya sombong, ia lupa terhadap zat yang menganugerahkannya. Ia tidak bersyukur, justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pemendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Korun merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang melimpah, Korun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasehatinya agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun, Korun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-semata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta?" Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Korun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap siaga melayaninya. Hal itu membuat orang-orang iri, bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Korun. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 79 yang artinya,
Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkannya kehidupan dunia berkata, andai kala kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Korun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Pada akhirnya Korun diazab oleh Allah dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahira Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, lalu kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang yang dapat membela diri. Melihat apa yang telah menimpa Korun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun, kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 82, yang artinya, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Korun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari para hambanya, dan dia juga menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar itu terhadap nikmat. Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Demikian kisah dari Korun. Semoga kita dijauhkan dari sifat kikir, sombong, dan semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.